Sebelum wafatnya, dia berdoa pada Bapa supaya mereka menjadi satu di dalam dirinya. Dan kesatuan antara para pengikut, yaitu manusia-manusia dengan Allah, itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu sudah diwujudkan di dalam kesatuannya dengan Bunda Maria. Sabda menjadi manusia, tinggal di dalam rahim Bunda Maria, menyatu. Kesatuan Allah dan manusia ini begitu penting. Oleh Yesus sampai didoakan, apalagi kesatuan antar kita. Maka kita tadi mendengarkan dalam bacaan pertama, para murid bersatu, berdoa, memohon kehadiran Roh Kudus supaya menjiwai para pengikut Yesus, menyatukan mereka. Kesatuan menghasilkan kekuatan bersama, menghasilkan damai sejahtera bersama. Bapak Ibu semua bisa membayangkan kalau para imigran dari Galilea, para murid-murid Yesus tinggal di kota Yerusalem, tidak ada yang ngasih makan. Ya. Mereka itu kan tadi disebut menginap di rumah ya, orang ya, dan mereka dipelihara oleh tuan rumah bersama Bunda Maria dan saudara pengikut Yesus lainnya di Yerusalem. Kesatuan itu menyelamatkan. Kesatuan itu bukan hanya antara orang-orang yang kelihatan secara rohani antara manusia dengan Allah, tetapi yang kita percaya adalah persekutuan para kudus, baik yang sudah mulia, yang masih berjuang di dunia seperti kita, maupun mereka yang di api pencucian, menghasilkan keselamatan. Keyakinan seperti ini juga yang membuat orang-orang Eropa yakin ya, berdoa rosario bersama Sri Paus untuk mendapatkan keselamatan supaya mereka tidak dijajah oleh Kesultanan Ottoman, tidak dikuasai, diislamisasi, dan kita tidak akan melihat Eropa seperti yang sekarang kalau dikuasai oleh Kekaisaran atau Kesultanan Ottoman Turki. Maka mereka mengalami keselamatan bukan hanya secara rohani, dipersatukan dengan Tuhan, satu sama lain melalui doa, bersatu dengan semua yang mengalami keprihatinan dan memperoleh damai sejahtera bersama, dibebaskan dari penindasan Kekaisaran Ottoman. Semangat yang sama kiranya juga terus kita pelihara ya, agar kita semua mengalami damai sejahtera dengan berdoa sebagai cara kita untuk mengalami persekutuan secara utuh dengan Tuhan, persekutuan satu sama lain, persekutuan dengan mereka yang sudah di alam baka, termasuk Bunda Maria. Ya. Itulah mengapa doa rosario itu punya kekuatan luar biasa, mempersatukan. Kita didekatkan melalui doa itu kepada Allah, dipersatukan dengan Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh kita, sebagai kepala gereja kita. Maka saya tidak heran kalau orang-orang punya semangat. Saya kebetulan baru beberapa kesempatan ziarah ke Spanyol ya, Napaktilas Santo Ignatius, mulai dari tempat pertobatannya, kemudian tempat dia bertapa, sampai tempat dia bekerja di rumah.
Dan dari situ saya perhatikan di rumah Loyola ada Bunda Maria yang mendapat sukacita. Ada gambar yang menjadi sarana difusi bagi keluarga Loyola, ya, keluarga Santo Ignatius. Dan itu gambar yang diperoleh dari Ratu Elizabeth dari Spanyol. Ya. Tidak jauh dari situ, sekitar 1 kiloan, ya, 1 kilometer, ada Ermita Nostra Senora, maksudnya adalah tempat doa bersama Bunda Maria. Itulah Bunda Maria yang menjadi sarana, patung Bunda Maria menjadi sarana doa bagi orang-orang di Loyola, di sekitar Loyola itu. Kemudian jauh dari situ, sebagai orang Bask, Ignatius berdoa bersama orang-orang Bask pada tempat ziarah Bunda Maria dari Aransasu. Aransasu itu artinya dari semak, ya. Katanya konon patung itu ditemukan di tengah semak-semak, lalu dipelihara, dirawat oleh Romo Fransiskan di Aransasu. Lalu tidak jauh dari situ, di dekat Manresa, di Gunung Montserrat, ada biara Benediktin yang indah. Di situ Santo Ignatius berdoa kepada Bunda Maria berkulit hitam, ya, dengan kanak-kanak Yesus, menyerahkan dirinya, pedangnya, kesatrianya, dan berjanji untuk hidup miskin pada Bunda Maria. Ini hanya contoh saja, menunjukkan betapa peran Bunda Maria di dalam hidup para suci itu penting sekali. Selain mempersatukan kita semua, memberi semangat kepada hidup. Sekarang mengapa kok Bunda Maria yang begitu penting di dalam hidup gereja? Ya. Karena Bunda Maria adalah seorang ratu. Kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam budaya Yahudi. Kita memahami, mengerti, menangkap, mempercayai Yesus adalah seorang raja. Disebut dalam Injil tadi keturunan Daud yang diberi tahta Daud untuk selama-lamanya. Kalau dia adalah seorang raja, maka dalam tradisi Yahudi ibunya adalah ratu. Dan ratu di dalam tradisi Yahudi, Ibu Suri, itu jauh sangat dihormati oleh rakyatnya. Ya. Kemarin belum lama ini kan kita mengalami Ratu Inggris Elizabeth dihormati, ya. Begitu banyak orang sedih ditinggalkan. Apalagi ini ratu dari raja kita, raja semesta alam. Ratu bagi semua bangsa manusia. Ratu sang penebus sendiri, ibu sang penebus sendiri. Maka kita tidak heran menghormatinya. Bukan hanya karena rosario kita, doa rosario kita, permohonannya dikabulkan, tapi pertama-tama karena dia adalah seorang ratu. Ya. Oleh karena itu di dalam kesempatan penting biasanya, bahkan kami, ya, para Romo Yesuit itu menghadirkan dalam doa-doa kami, doa harian, juga setiap kaul, dalam rumusan kaul selalu menghadirkan Bunda Maria. Jadi kami berkaul di hadapan Allah, di hadirat Bunda Perawan Maria, ya, karena kita menganggap Bunda Maria adalah ratu kita, ratu yang mempersatukan para murid Yesus,
memberi contoh bagaimana mendengarkan dan menjalankan kehendak Allah sebagaimana dipuji oleh Yesus ya. Dan Yesus kan memuji Bunda Maria dengan mengatakan, ibuku dan saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman dan melaksanakan. Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Bunda Maria yang masih perawan itu percayakan firman Allah yang disampaikan Gabriel, malaikat Gabriel, dan melaksanakan tugas sampai akhir, sampai menemani para murid berdoa, sampai terbentuk gereja awal. Luar biasa. Dan tidak berhenti di situ. Setiap kali pribadi-pribadi dalam tubuh gereja atau tubuh Kristus ini mengalami penderitaan, memohon pertolongan, Bunda Maria hadir membantu kita, seperti yang terjadi pada perang salib saat Eropa mau dikuasai Ottoman. Maka semoga perayaan hari ini meneguhkan iman kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, panggilan kita untuk terus bersatu dengan Tuhan Yesus dan mendekat kepada Allah yang kita cintai.